الفاتحة بالقبول والتوفيق والسلوى والرسول صلى الله عليه وسلم النافعة والشهد البتلة والخير ونحبنا والوالدين والشيخنا في المعروف والعافية وعلى بيت أن الله يغفر قلوبنا وصالبنا مع تقلب العفو والغنى والموت على الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان وعلى نية أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح الآلفين ولا في الدين وعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النية ولكل صالحة وعلمنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب الأعلى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وهو سيد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. halaman 6 jilid 2 ialah غيب نظر الخلق إليك وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. الإمام الشيخ أحمد بن محمد bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya yang berbunyi ghaib nazar khalqi ilaik, hilangkanlah, lenyapkanlah pandangan makhluk kepadamu. Artinya jangan berharap melakukan segala sesuatu untuk dipandang makhluk. Waghib an iqbalihim alaik, dan hilangkan juga, lenyapkan juga perhatian makhluk alaik kepadamu. Bisyuhudi iqbalihi alaik, dengan kalian mengharap perhatian Allah kepadamu. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari, beliau mengingatkan lagi kepada kita bahwa kalau kita melakukan sesuatu apapun, khususnya ibadah kita, amal kebaikan yang kita lakukan, apabila diniatkan ataupun dijadikan sebagai tujuan untuk dipandang makhluk, maka selama-lamanya ibadah itu tidak akan ada maknanya. Nol, nihil, kosong, tiada ada artinya. Di dalam hadis Nabi disebutkan
Ujar manil tamasa ridallah, barang siapa yang berpikut atau memegangi ridhonya Allah bisa khatin nas, di saat di mana dia dihadapkan akan ketidaksukaan manusia kepadanya. Dia mengambil jalan untuk menuntut ridha Allah, tapi ada sisi yang lain manusia kada suka dengan jalan yang ia jalani. Maka janji Nabi Muhammad SAW apabila dia terus menjalaninya, kafahullah alaika mu'natan nas, kafahullah mu'natan nas, maka Allah cukupkan baginya atau Allah lepaskan baginya daripada segala belenggu manusia. Jadi Allah lepaskan baginya daripada segala beban manusia. Apabila dia melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan apa saja karena Allah, bukan karena ingin dipandang manusia, karena menuntut ridha Allah, bukan karena ingin menuntut ridha manusia, maka jamin kata Nabi, Allah tidak akan memayahkan hatinya dengan bergantung kepada manusia. Kalau umpama ia melakukan segala sesuatu hanya minta pandang manusia, maka jamin pertama apabila manusia itu tidak suka dengannya, dia akan kecewa. Dan apabila dia menuntut ridha manusia dan manusia ridha kepadanya, maka itu saja yang ia penting dalam beramal, itu saja yang ia ambil dalam melakukan kebaikan. Wal'iyadzubillah. Ikhlaskan amal ibadah kita, ikhlaskan kebaikan kita semata menuntut ridhonya Allah. Baik kita menuntut ilmu pada pagi hari ini, pada subuh hari ini, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu. 3 minggu lah, 3 minggu lah, 2 minggu lah, 2 minggu lah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu tadi padahal sudah datang, cuma awal masih rakai. Masya Allah. Alhamdulillah sehat afiat, berkat doa afiat, panjang umur, bertemuan lagi di dalam majelis ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang dia titipkan, salam yang dia titipkan sudah bersampaikan di hadapan baginda Nabi Muhammad dan sudah berpanjatkan di depan tempat-tempat yang mustajab, terlebih khusus di depan Ka'bah Musyarrafah. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan, salam yang dititipkan, disampaikan, itu diterima oleh Allah dan diterima oleh Rasulullah. Mudah-mudahan amin. Dan kian berataan pun insyaallah terus dan berdoa kepada Allah biar juga diundang sampai ke tanah suci Makkah dan ke tanah suci Madinah, menjadi tamunya Allah dan menjadi tamunya Rasulullah. Oleh hal itulah pun juga banyak minta maaf pada membawakan oleh-oleh, kecuali doa mudah-mudahan menjamur di dalam hati dulu dan di dalam doa dulu, yang seorang yang mengambil oleh-olehnya ke sana. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi intinya adalah ghaib nadhar al-khalq, hilangkan pandangan makhluk. Ujar Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu sesuatu yang tidak ada puncaknya, tidak ada hasilnya. Menyiapkanlah melakukan sesuatu atau berbuat baik saja, karena memang manusia ini rentannya, condongnya, jubilatil qulub ila man ahsana ilaiha, jubilatil qulub ila man ahsana ilaiha. Rentannya hati, jubilatil qulub ila man ahsana ilaiha. Yang namanya kecondrongan hati, ya, kebiasaan hati itu katujuan lawan orang yang berbuat baik kepadanya. Itu normal sudah, kebiasaan kita sudah seperti itu, ya kan? Nah, ketika kita diberikan oleh orang kebaikan, lalu kita hitung bahagia, umpama saja yang dibawakan hadiah, hitung bahagia, biar terima itu hadiah.
Nah, ketika pian menerima itu hadiah hanya karena makhluk itu, hanya karena si fulan itu, maka pian akan menjadi beban. Apa bebannya? Kayak bayu supaya kau membalas. Bagus banget niatnya supaya membalas. Cuma membalasnya niatnya untuk apa? Untuk makhluk itu. Membalasnya untuk makhluk yang membuat ia bahagia dengan kebaikannya. Itu aja dipikirkannya. Akhirnya dapat hasil, dapat duit, ia tukarkan, ia kasih pulang hadiah. Akhirnya yang dikasih hadiah pulang, Masya Allah, belum ada mengharapkan balasan. Nah, pada saat itu ketika dia mendengar ucapan orang itu kadang mengharap balasan, dia merasa ya Allah, begitu indahnya orang ini ketika diberikan balasan, dia tidak hakun atau tidak mau menerima balasan, tapi karena ini adalah hadiah yang seada-adanya, dia tetap mau menerimanya. Hati dia pada saat itu apabila peka bahwasanya dengan ucapan orang tadi, oh ternyata aku berbuat baik ataupun aku ingin membalas kebaikan orang, tentunya yang aku butuh adalah ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Kalau menuntut ridho manusia, berkepanjangan kita akan kecewa. Ridho manusia umpama kayak kita menuntut ridho mama abah kita nih. Oh jamaah, kita kan disuruh menuntut ridho mama abah kita. Itu kayak ustaz hukumnya, maka kita kan harus menuntut ridhonya Allah. Mungkin kita menuntut ridhonya manusia, kita akan bahagia, kita akan kecewa sepanjang masa. Itu disuruh oleh Allah, kita menuntut ridhonya mama abah. Nanti kayak hukumnya ustaz? Jawabannya adalah kita menuntut ridho kuitan kita karena Allah yang suruh kita untuk menuntutnya. Kita menuntut ridho perguruan kita karena Allah yang menyuruh kita untuk menuntutnya. Nuntut ridho kita untuk menggapai ridhonya Allah, nuntut ridhonya perguruan untuk menggapai ridhonya Allah, nuntut ridhonya Rasulullah untuk menggapai ridhonya Allah. Jadi rentetannya apabila kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, lihat diri kita di mana dianggap Tuhan kita. Mungkin kita dianggap Tuhan dengan bisa menghargai, menghormati orang yang disuruh kita menghormatinya. Di mana kita disuruh untuk menuntut ridhonya bisa kita lakukan, berarti di situ sudah kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah terletak atau tergantung pada ridho mama abah kita. Munnya mama abah kita kada ridho, berarti tanda Allah kada ridho. Mun sudah Allah kada ridho, ya hidup sungsang, hidup kada nyaman, hidup selalu dalam kegelapan, hidup dalam kenistaan. Wal'iyadu billah. Kalau kita menuntut ridho Allah, apapun kata manusia, apapun ocehan manusia, apapun halangan dan rintangan yang disebabkan dari manusia, la ubali, aku ada peduli, tetap berjalan terus. Kalau biar di tengah jalan stop karena ucapan manusia, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan. Luqmanul Hakim sudah ma'ruf, sudah sering kita mendengar ceritanya, kisahnya. Ketika berjalan dengan anaknya, nah kalau ikan menuntut ridho manusia, coba lihat, kada bakal semua manusia suka dengan apa yang kita gawe. Kata Luqmanul Hakim, membawa keledai yang halus, himar, dengan anaknya itu diiring keledai itu berjalan kampung ke kampung, berjalan ke desa, berjalan belusukan ke kampung-kampung. Masuk ke kampung satu, keledai itu diiring, ada yang berucap, lihat itu kedua anak semua mana, keledai itu sampai tunggang, malah ada tunggang. Lalu kata Luqmanul Hakim, lihatlah, salah dong kita. Masuk kampung kedua, ujar si Luqmanul Hakim, nak tikam di atas biar abah yang mengiring. Anaknya yang menuntun keledai, Luqmanul Hakim yang mengiringnya. Di kampung kedua ada pula manusia yang beroceh, yang berucap, jangan anak tuh hak kalau kita maka disuruh miring jadi raja di atas. Lalu ujar Luqmanul Hakim bahwa anaknya, tak salah ulang lo kita. Ayo jangan masuk ke kampung ketiga pula, abah yang lain di kami bawah.
Luqmanul Hakim yang menunggang kalimatnya, anaknya yang mengirit. Ujar orang yang di kampung ketiga pulang. Umurnya kepuitan, pohon bandar lawan anak disuruh irit ini nyaman di atas depan menunggang, salah pulang. Masuk kampung keempat, ujar Luqmanul Hakim, sudah kayak kita buat berdua. Kita tunggang berdua. Kami mau kata kayak di belakang. Nah, menunggang tepek itu badai halus. Ya. Sampai masuk kampung keempat. Pokoknya berdua beranak. Badai yang halus dibuati. Ini namanya manusia yang tidak tahu peri kebinatangan. Ya. Salah pulang nakai. Mengetahuikan menikah putri ke manusia ada bakal jika mendapatkannya. Artinya kadang bakal semua manusia itu suka lawan apa yang kita gaui nakai. Masuk ke kampung kelima sudah nakai keledai yang kita ambil, keledai yang dihimpuk. Makinnya di kampung kelima mengucap ketahuan sekampungan ngomongnya kedua berangkatnya bakal keledai bisa berjalan dia himpuk. Salah pulang nakai. Begitulah Bapak Ibu, kalau kita hanya menuntut itu manusia, ada semua manusia bakal suka dengan kita. Duduk dalam majelis semacam ini pun, ada semua manusia, ada semua orang yang bisa menyerap ataupun menerimanya. Ada saja yang menolaknya. Walaikumsalam, mudah-mudahan jangan sampai kita tergolong orang yang menolaknya. Sudah sering menyampaikan juga bahwa orang itu bertemu dengan Nabi Muhammad, mendengarkan nasihat Nabi Muhammad, bahkan hari-hari berpapasan dengan Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah menghendaki tidak mendapatkan hidayah, maka tetaplah orang itu tidak mendapatkan hidayah. Artinya Bapak Ibu, ridhonya Allah kalau kita itu mendapatkannya dan kita menjalaninya, maka yang mendukung kita itu orang yang juga dapat ridho Allah. Kata ini bahasanya. Kita tuh melakukan kebaikan, maka yang mendukung kita itu adalah orang yang melakukan kebaikan, orang yang juga masuk dalam kategori baik. Masa ada sih ketika kita melakukan kebaikan, orang baik yang mendukung, kan ada mungkin. Akal sehat mana yang bisa menerima ada orang berbuat baik, orang baik yang mendukung? Itu mustahil. Jadi logika itu, akal itu digunakan berpikir bukan untuk kita menghakimi orang, tapi untuk menghakimi diri kita. Bahwasanya jangan sampai kita seperti itu. Artinya kita itu selalu menyalahkan gawean orang baik. Nah, berarti kita ini kan termasuk orang baik. Kenapa kita menyalahkan orang baik? Orang duduk di majelis disalahkan, orang kumpul di majelis disalahkan, orang berselawat disalahkan, orang bermaulidan disalahkan, orang bertahlilan disalahkan, orang bahulan disalahkan. Iya kan? Ya Allah. Jemaah. Mungkin biar tuh sudah melakukan tugas rumah tangga, masya Allah, biar luar biasa tugasnya. Memasak, batata, pas, di situ melipat baju, menggosok baju, musuh baju di lemari, habis itu lagi manu anak, ya kan? Sudah biar lakukan, kadang didukung oleh laki dia, nah berarti laki dia kadang tahu, kadang paham artinya sebuah perjuangan. Artinya sebuah kebaikan. Yang dilakukan itu kebaikan, tapi lagi dia umpama, mudah-mudahan jangan ada. Ada seperti itu lagi yang sudah biar melakukan yang baik, tapi lagi biar tidak mendukung. Umpama lagi biar pakai kerudung, biar pakai jilbab, biar untuk orang, lagi biar tidak mendukung. Oh, berarti sudah bersimpangan atau bertolak belakang. Biar yang ingin melakukan kebaikan, lagi biar tidak mendukung, berarti secara akal sehat lagi biar baiklah ada. Jemaah, baiklah ada.
Intinya lagi, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, pertama adalah buang semua keinginan kita untuk dipandang manusia. Itu aja. Buang semua keinginan kita untuk dipandang manusia. Dunia kita itu sudah berjalan di jalan yang jujur, berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, berjalan yang sudah jalan itu dilakukan oleh orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kita mengumpati, jadi bahasa jadi kita mengumpati ya, kan? Mengumpati jalan guru kita mengumpati jalan gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Mengumpati kita dikejar seperti mereka. Masih ada orang yang ngoceh, masih ada orang yang gak ada petunjuk, jangan dihiraukan, ditikung. Ya. Lihat pakai baju gamis, masalah sampai orang kalimat, jangan pedulikan. Iya kan? Lihat pakai baju gamis, menyambati, kan lucu. Yang lihat pakai itu baju bagus, membuka aurat kada, ya kan? Biar buka bajunya pakai biar jual. Jangan. Ada orang yang nyambati, nah kira-kira mungkin malamannya sama umurnya. Jangan. Biarkan anjing melongong, musafir berlalu. Biarkan orang mengoceh sana sini selama jalan kita itu ujung, harus saja. Jangan pedulikan itu. Tapi ingat, yang kita jalani ujung, pun kita jalani salah, orang menyalahkan wajar. Jangan. Pun kita salah, ya umpama saja di masjid ini maghrib sudah ada Allahu Akbar. Di pos 12 itu masih perempuan. Ada orang lewat ngatur, nanti rokok ayo sembahyangkan. Kasih belum saja. Ujarnya aku ada beri pandang manusia, yang penting aku ini bumel namanya. Ya, jalan seorang salah, ditagurkan, keras. Dengan kesalahannya merasa pun juga ini salah. Apabila ini mau memahami, oh ini aku yang salah, maka ini akan mengobati yang baik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya baginda Nabi kita Muhammad SAW itu diutus, dilahirkan di kalangan manusia yang wataknya keras. Orang Arab itu wataknya keras, ya. Masya Allah. Artinya tidak ada satupun Nabi sebelum Nabi Muhammad yang dipercayakan sebagai penutup untuk membebaskan kalangan atau golongan orang yang keras ini daripada kegelapan menuju terang benderang kecuali Nabi kita Muhammad. Sampai-sampai itu ada jamaah ucap Ustaz ya. Kami itu dari Tarim keluar dari parkiran, sambung bawa mobil Arab yang lainnya. Nah, sambung aja. Kalau kita di Banjar sih bakalan coba lihat aja buat orang Arab. Jadi sampai kadang malah begadang dia 15 menit masuk begadang. Wataknya Arab tuh. Ya, kan? Makanya Nabi kita membebaskan pemanasan Arab, Masya Allah. Nabi kita membebaskan daripada peradaban yang biasa menuju peradaban yang beradab. Subhanallah. Usaha Nabi kita luar biasa. Anjir itu melihat soal wataknya nih, wah, Masya Allah. Tapi sisi positifnya pula, wataknya Arabnya punya sudah ingin berpegang teguh dengan pendiriannya, ingin berpegang teguh dengan keyakinannya terhadap agama Islam. Masya Allah. Yang paling ditakuti oleh orang Amerika ini wani mati, wani hati itu orang Banjar. Kalau kita orang Banjar itu wajib sampai ke putih. Ya. Orang Arab itu mau bersatu, ya hancuri hubungan Israel yang begitu. Wani ya, orang Arab itu wani, ya, Masya Allah. Awak sudah kenal itu mancung, ya, mentalnya pulang lah, ada mau dilawan. Itu yang membuat ketat takdir
berdasarkan peradaban Arab yang memang itu sudah menjadi darah dagingnya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah wa ta'ala. Yang kedua, orang itu mulia diridhoi oleh Allah, tandanya ia selalu melakukan yang dikandungi Allah. Tandanya Allah ridho, orang itu ditolong oleh Allah untuk melakukan yang diridhoi oleh Allah. Umpama sidin tadinya pada hakun duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, gara-gara misi kawan atau tatap kawan yang ketujuh duduk di majelis ilmu, keempat sidin duduk di majelis ilmu. Kawan ini sudah nyaman duduk di majelis ilmu, inya pun mulai merasa nyaman. Semakin nyaman duduk di majelis ilmu, bahkan inya merasa haus dengan ilmu. Seperti orang yang ketagihan menyicipi makanan yang lezat. Ketagihan nyanyat, inya yang bertakun lawan kawan itu. Wal, di mana lagi ada majelis, di mana lagi ada pengajian. Aku hanya rencana tahu, ramilah majelis, ramilah nuntut ilmu. Mana dapat ilmu, mana dapat kopi. Ya Allah, Masya Allah, dapat pahala pula, dosa habis diampuni Allah. Nyaman nyawalah. Di mana ya pulang siang nih, mumpung aku ada gawian, ayo ditulakan aja kawannya, sampai kawannya kewalahan, ya kawannya sadang nangai, aku udah gawi, kenyamanan duduk di majelis ilmu, sama tuh kayak di Madinah, di Mekah, kenyamanan orang sembahyang di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, ya kan? Walaupun bahasanya nih ada kawan bangun si kawannya terlambat, tulangnya menyusup, tulang sungsung pada kawan. Kenapa? Ya tadi beramal bukan karena kawan, beramal bukan karena selain Allah. Terus nyusul pulang sini. Jangan tahu-tahu sekali masuk ke dalam area tawaf, ini kan masuk area tawaf pakai ihram. Ada boleh ada pakai ihram latihan. Jadi pakai ihram. Datang dari masjid pakai ihram, ambil mikot pulang latihan kado serta ya. Ulun supaya tahu sembahyang di area tawaf aja di sini. Kenapa? Menjaga data itu kada kau masuk. Ya Bapak, siapa aja pokok Arab ya orang Banjar kau aja ya kalinya. Melakukan tawaf sunnah mustaqil. Habis itu menuju Hajar al-Aswad. Ada satu jamaah, termasuk jamaah yang kuat ta'alluqnya lawan Abuya, kuat banget ta'alluqnya lawan Abuya. Jadi ini anda umrah dulu Abuya. Tapi pas COVID akhirnya tertunda umrah. Jadi kada banyak kan di sini Abuya habis umrah. Tapi niat ku ada putus asa. Nah hari kamu pulang kuala teh, maunya umpat. Iya ini umpat jelas kata ya. Umpat, jadi Masya Allah. Jadi keingatan tak boleh teh kalau yang tuan cepat pesan mencium Hajar Aswad punya sunnah aja. Tapi menikah kena mencium, jangan menatap arus. Ingat pesan Abu ya, padahal aku ada benar umrah di umrah pertama kali di sini. Tapi ingat mana pesan Abu ya, saking hendak mencium Hajar Aswad, jumpa dia apa yang dia manahkan Abu ya, nyusul si mulai rumah Yaman itu nyusul. Sekalinya aja sih dia. Polisi itu melihat aku nyusul yang di kontol itu juga. Jadi yang di belakang kita tunjuk, yang di belakang mana maju. Karena itu orang keluar tunjuk yang di belakang. Karena
mau masuk, padahal sudah antrian kedua nih, karena yang di depan nomor satu hendak keluar, tujuannya belakang. Akhirnya yang nomor 2 ditangkap belakang pula. Yang nyusul ini ditarik oleh ada orang yang tarik sampai yang cuma masuk kurang berapa di belakang. Aku suka hendak mencium di sini. Orang ini tak kurang pun, nah sama mencium. Sampai akhirnya duitku di sini bingung lagi nih karena membawa apa? Karena bawa baju, karena pakai baju biasa, pakai helm aja. Kalau keingatan soal pakai helm masuk surga karena bawa apa? Tapi ingat di putaran ada bawa duit rial. Duit rial aku satu orang di sini. Satu orang rial. Ada orang Indonesia, dulu 10 rial. Melihat pulang di belakang kita mampu cium pula. Masya Allah. Anu ibu jemaah Allah. Artinya ya tadi, saya tak tahu urusan siapapun di sini nak pulang terus nyusul. Ya. Masya Allah. Jadi menjadi Mekah itu di Madinah itu kita terhipnotis lezatnya beribadah. Bisa jadi starting pointnya ataupun awalnya, tahapan awalnya kita terpancing oleh tanahnya yang luar biasa, tempatnya yang suci, pahalanya berlipat-lipat. Itu starting pointnya. Tapi jangan setiap kali kita ke Masjidil Haram niatnya hanya untuk itu. Ya. Kita akan mendapatkan yang namanya nikmat beribadah di Masjidil Haram. Karena berbeda di ibadah di Masjidil Haram 100.000, 100.000. Itu aja mindsetnya, ya kan? Itu aja mindsetnya. Makanya tidak akan menemukan sir rahasia nikmatnya beribadah di Masjidil Haram. Ini dapatkan pahala itu iya, tapi yang ada mendapatkan nikmatnya beribadah di Masjidil Haram. Sama tuh kebinian masalah kira-kira tentang latihan di berapa latihan itu ada kebinian sebenarnya bisa kawin mau 70 tahun. Nah menurut akal kita ya Pak, beda ya. Ada binian ya kan masih bujang, perawan, bunga desa pulang, ya kan kawin lawan orang tua umur 60 tahun. Nah kayak menurut akal kita ada timbul pertanyaan, jangan-jangan yang Tuhan itu duit. Ujung ada jawaban. Ujung ada. Canggih saja. Timbul pertanyaan dia. Yang bertanya dia. Jangan-jangan orang ini hendak melawan laki Tuhan karena laki Tuhan ini berduit. Sekalinya yang tak dapat yang tak mau ada juga berduit. Nah ya, ada juga berduit nih. Yang tak punya dulu. Nabi nggak aku lawan sini. Kayak itu jawabannya aku cinta ada salah kan bujuan aja ikan kena pelet kalau saya bilang ada tanya yang kena pelet dia bilang ujar si lebihnya nih lihat lakiku yang Tuhan nih karena macam-macam si kaya itu macam-macam sembahyang itu cuma biasa aja ada yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Aku yakin aku sayang orang sini. Akal dia tuh 100 kali menolak ya. 100 kali menolak. Kalau sudah si bebinian itu jatuh cinta, kita tidak ada peduli lagi omongan orang. Kita ada perlu sambatan orang. Kalau memang cintanya seperti itu, ada juga kebanyakannya ada beberapa kata. Kebanyakannya karena bagian jadi kami oleh Tuhan duitnya banyak. Ada juga orang duitnya banyak. Nah ketika tujuannya hanya untuk menggapai duitnya banyak, dia akan mendapatkan kenikmatan bersama. Saatnya pun, ya di mana dia lagi dijauhian, kangen sudah urunya kangen. Lalu jalannya kangen, aku kangen duitnya kan. Ya ada juga ada kadang-kadang berbicara itu katakanlah ada. Ujar saya berbinanya ya transfer duit, balik transfer duit hilang ada setiap orang lagi. Jadi kadang menemukan, kadang memperdapati lezatnya kebersamaan atas nama cinta yang tulus. Cintanya karena duit.
Masya Allah. Pokoknya dia sudah bercintaan kan lawan makhluk aja tuh. Karena sesuatu selain cinta itu sendiri, selain wujud cinta itu sendiri, maka cintanya masih palsu. Nah, dia suka lawan lagi dia tuh, ujab dia bungas, maunya bungasnya hilang, apa masih dapat tujuh? Datang ke Ustaz saya tujuh, kenapa? Kayak bapak lagi sudah tahu ya. Nah, kalau nyasar itulah kadang mendapatkan nikmatnya bersama. Laki-laki pula dihadapkan binian, kenapa biar saya mau bini biarnya biniku bunga seksi, sudah kawin anak tua, lembut, awak. Sayanglah laki-laki. Mulai penghambat sudah. Kenapa jadi hambar? Karena memandang bungasnya hilang, lalu hilang juga cintanya. Tapi kalau cintanya karena Allah, cintanya tulus, kayak apapun perubahan dia, maka tetaplah dia mendapatkan nikmat kebersamaan di dalam cinta tersebut. Sama tuh biar bersolawat kepada Nabi Muhammad kan, berzikir kepada Allah kan, mulia seumpama biar bersolawat supaya dapat fadilah rezeki luas. Itu ada salah. Memang ada hadisnya kan, Allah luaskan rezeki orang yang bersolawat, apalagi yang bersolawat 1000 kali, ya kan, lam yaftatir abada, ya kan, tidak akan fakir selama-lamanya kata Nabi. Orang yang bersolawat 1000 kali sehari itu kada bakal fakir hidupnya, seumur hidupnya kada bakal fakir miskin. Mungkin istiqomah bersalawat 1000 kali sehari. Nah, kalau ia bersalawat niatnya untuk itu, ia dapatkan rezeki yang barokah yang luar biasa tadi, tapi ia akan mendapatkan lezatnya bercinta dengan Nabi Muhammad. Ia akan mendapatkan, karena tujuannya bersalawat hanya untuk itu, bukan untuk meluapkan rindu kepada Nabi Muhammad, bukan untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Banyak orang itu, jemaah, tapi ada salah. Sayangnya tadi dia akan mendapatkan lezatnya bercinta dengan Nabi Muhammad. Orang bertangis-tangis merindukan Nabi Muhammad, ini kawan aja di luar. Ya, orang bersolawat, pujian, paket tempat dulu. Ya, Masya Allah. Ya, ketahuan aja di luar. Karena artinya kadang merasakan nikmatnya bercinta dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Di antara malapetaka ataupun musibah yang Allah berikan kepada orang fasik adalah tercabutnya cintanya kepada Rasulullah. Tercabut cintanya Rasulullah. Kadang lalu pernah merindukan Rasulullah. Kadang pernah lalu sampai menangis-nangis rindu dengan Rasulullah. Sudah rindu lawan anak atau pesantren yang iya. Tapi kalau langsung kepada pernah menangis. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ingkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha kasada wa amwalun iktaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ini ancaman Allah, bukan ancaman Nabi lagi. Allah yang memberikan ancaman. Katakan wahai kekasih Muhammad, jika adalah abah mereka, abah dia, abah kita, anak kita, wedan kita, saudara kita, keluarga kita, harta yang kita cari, habis itu usaha yang kita lakukan, habis itu rumah yang kita cintai, itu terlebih kita cintai daripada Rasulullah,
terlebih kita cintai daripada Allah, terlebih kita cintai daripada berjuang di jihad fisabilillah, maka ujar Allah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu nanti akan datang keputusanku. Makanya di dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir disebutkan maksud dari hatta ya'tiyallahu bi amri adalah datangnya malapetaka, tercabutnya cintanya kepada Allah dan Rasul, dicabut oleh Allah. Apabila itu mencintai hartanya terlebih besar daripada cinta kepada Nabi Muhammad. Apabila mencintai anaknya terlebih besar daripada cinta kepada Muhammad. Ulang maulid, umpama ulang maulid undangan Nabi Muhammad, kan peringatan maulid undangan Nabi Muhammad. Paling jauhnya undangan Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, Apian memenuhi undangan Nabi Muhammad, takutan lawan anak, lalu dia bela anak dia bela harta dia, takutan miskin, nah itu sama dia. Sama dia lebih mencintai harta dia, lebih mencintai anak dia ketimbang Nabi Muhammad. Sayyidina Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, ulun cinta lawan pian dari segala apapun kecuali diri ulun. Artinya nih, apapun di dunia ini ada yang mau mengalahkan cinta ulun lawan pian kecuali diri ulun. Artinya diri ulun terlebih mencintai daripada pian. Tahu jangan kita Allah walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, kata Rasul. Demi Allah yang mana aku berada di dalam genggaman kekuasaannya, Nabi Muhammad belum dikatakan cinta yang wahai Umar kepadaku sehingga engkau wujud-wujud mencintaiku melebihi daripada dirimu sendiri, melebihi engkau mencintai daripada dirimu sendiri, baru engkau wujud cinta lawan aku. Jemaah, di acara maulid seumpamanya begitu. Jemaah, sudah maulid belum ini? Belum kan? Belum. Tadi panitia ya. Artinya Bapak Ibu jemaah rahimahullah, kadang dipaksakan sesuai kemampuan, tapi jangan dihitung sama tupian umpama hendak memaham Quran. Kalau bahasa kita kan anak menabusi Quran, manukah alhamdulillah. Karena akan jual beli ketika kita anak menabusi Quran. Nah itu kan boleh ditawar, haram punya ditawar. Mungkin tuh anak menabusi Quran, berapa nih Qurannya biar? Jawab oleh yang menjual 100.000, 50.000 gitu. Nah boleh haram punya sudah dapat 100.000, tolong 100.000 Al-Quran. Karena nilainya dengan 100.000 itu adabnya. Ada yang mana Al-Quran di Mekah sudah bakat jual beli orang tukar kan, apanya bingung. Terus itu bertawar, jangan ditawar kita ada boleh Quran ditawar. Ujarnya 70 riyal, katanya dulu 70 riyal, larang santai. Wah, apanya larang Quran 70 riyal. Lalu kayak pacarannya Ustaz punya kita tuh hendak menghabisi Quran sesuai dengan duit kita. Nah, bagusnya itu takut melawan orang yang angkat. Menabusi Quran berapa? Biasanya minta nabusi Quran sekian, sekian siapa duitnya? Terus ada yang ditawar. Nah itu kalau dia Quran kayak gitu lah. Rasulullah punya seumpama ada sumbangan yang tetap kayak di sekolahan, sumbangan anak TK TPA untuk peringatan maulid diwajibkan infak umpama 50.000 orang. Kan bisa ditawar lagi untuk Rasulullah. Bisa ditawar lagi. Anu setek punya kontribusi duit bang, kepada duit selesai. Iya kan? Tapi punya anu stabil bisa ada duit cukupan dong. Iya kan? Mengatasnamakan Rasulullah pada ada duit bisa ada duit seumur hidup mau diminta. Jadi jamaah Allah. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu dilihat di ujung-ujung. Sudahlah kita merasakan nikmatnya bercinta dengan Nabi Muhammad. Setiap tahun umat maulid, setiap tahun pulang ke Madinah masalah. Sudahlah kita mendapatkan cinta yang lezat bersama Nabi Muhammad. Tanyakan kepada kita. Sudahlah kita semua menangis sampai sejadi-jadinya rindu dengan Nabi Muhammad. Sudah. Kalau belum, ayo buang dulu sesuatu yang mana kita itu menginginkan selain Nabi Muhammad. Ketika duduk di majelis maulid, ya Allah mudah-mudahan dari majelis maulid mudah-mudahan
Itu aja. Ya. Biar andai kata meminta itu hadir di dalam majelis maulid, ya kan? Dijamin keluar dari majelis maulid itu segala apapun permasalahan yang akan diselesaikan oleh Rasulullah. Rasulullah yang menyelesaikannya. Ustaz pada dalilnya. Masya Allah. Ya Allah tuh mencari dalil kan? Dalilnya di saat Nabi kita berada di Madinah, Nabi kita mengatakan, Allah inilah arifu hajaran di Makkah dan yusallimu alaihi wa ba'atha. Demi Allah, sesungguhnya la arifu lam jalan di tauhid. Sungguh aku tidak lawan batu di Mekah yang pernah mengucap salam lawan aku, padahal pada saat aku belum diangkat menjadi Rasul. Itu jawabannya jeda waktunya. Saat Nabi sudah hijrah, Nabi masih mengatakan itu, dan dengan tahqiqnya, dengan tauhidnya, sungguh aku tidak lawan batu yang pernah mengucap salam. Batu, satu batu diantar bebatuan di kota Mekah, diingat Nabi karena mengucap salam. Apalagi kita nih, selain bersalawat, mengeluarkan harta, duduk di dalam majelisnya. Apa mungkin Nabi tidak ada membalas? Apa mungkin Nabi melupakan? Di wajah-wajah yang hadir dalam majelis peringatan maulidku, kata Nabi. Apa untuknya kita peringati maulid Bapak Ibu? Menyambungkan gawian Nabi. Karena yang pertama kali memperingati maulidnya Nabi, di mana dalilnya dia peringati maulid. Ketika ditanya kenapa dia puasa hari Senin wahai Rasul, dijawab Nabi kita, "Zaka yaumul wulidtu fi." Puasa hari Senin karena hari itu aku dilahirkan. Berarti Nabi setiap minggu peringati maulidnya. Ibadah. Hadisnya sahih. Jadi yang pertama kali memperingati maulid siapa? Nabi Muhammad. Yang kita lakukan ini membaca banyak, sumbangsi, ada tenaga, pikiran, materi. Ini cara siapa yang dilakukan? Cara ulama kita untuk mengekspresikan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Punya puasa lingkungan. Kalau yang berkumpul, pertama manfaatnya kita bisa silaturahim, yang kedua bisa mendengarkan kisah Nabi Muhammad. Kian setahunan yang biar dalam kisah dunia, kisah kematian di malam, ya kan? Kegilaan supporter bola, ya kan? Mana kisah kegilaan supporter Nabi Muhammad? Mana yang pernah mendapat kegilaan kisah para sahabat cinta yang gilanya kepada Nabi Muhammad, dan mengatakan kegilaan sahabat mencintai Nabi Muhammad, mengalahkan kegilaan Tuhan supporter bola. Intanaffaman mukhamatan illa waqad fi kafirul ujaril hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana diberikan kepada Urwah bin Mas'ud, Urwah bin Mas'ud ujar sini apabila Rasulullah itu berdahak, belum kena salah satu tapak tangan daripada orang yang hadir pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh sahabat atau orang itu? Fadalana biha wajhahu. Itu ludah dahak Nabi disampaikan ke mukanya, wajil dahu disampaikan ke kulitnya. Biar ku cinta orang lagi, biar pernah menyampaikan dahak lagi, biar ke muka biar. Lebaran, biar yang cinta orang ini biar. Karena kami menyampaikan liur ini biar ke muka biar. Dengarlah, lihat sahabat. Ayo, itu didapatkan kayak apa gilanya cinta sahabat kepada Nabi. Pernah kita seperti itu? Masya Allah. Mudah-mudahan kita ditambah Allah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kita harap minta itu maaf waktu insyaallah. Kalau sudah bertamu jadi malam sedikitlah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.